So welcome back to Laksana FM, Laksana rangkuman audio, rangkuman materi UTBK dan TKA SMA, di mana kalian bisa belajar kayak dengerin podcast, tinggal dengerin aja. Hai, aku Laksana dan di sini aku lagi ditemenin teman aku. Nama aku Jason. Ya, teman aku Kak Jason ya guys. Dan di sini aku alhamdulillah tembus UGM jalur UTBK dan Kak Jason tembus UGM jalur ujian mandiri. Dan di sini kami bikin konten edukasi gratis ya untuk bantu 100 ribu orang tembus PTN. Yes. Oke, kurang briefing ya guys. Oh ya, kita kasih disclaimer aja. Ini kita di sini cuma sebagai sesama pejuang PTN ya guys, yang mau ngebantu orang-orang dan bukan mewakili UGM ya guys. Ini kita di sini bukan sebagai mahasiswa UGM, tapi sebagai sesama pejuang PTN aja yang pengen bantu teman-temannya untuk tembus PTN juga. Hari ini kita bakal belajar sejarah ya guys. Dan ya kalian bisa dengerin materi ini, nggak perlu ditonton videonya, tinggal dengerin aja. Bisa belajar kayak dengerin podcast. Dan rangkuman materi audio ini sumber utamanya kami baca ya, referensinya itu dari modul resmi pembelajaran dari pemerintah yang di repositori Kemendikdasmen. Jadi harusnya insya Allah udah 99,9% aman. Tapi kalau kami misal nih ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Karena kami manusia ya, tempatnya salah. Tapi ya insya Allah udah aman sih ya guys. Karena sumbernya sendiri udah dari yang modul pembelajaran yang resmi. Kami baca dari situ ya. Nanti kalau misal kami ada kesalahan dalam penyampaian, nanti bakal kami revisi di pin komen. Dan ya, enjoy. Oke, kita bakal belajar konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik ya. Ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, kita sebelumnya ya, kita mulai dulu ya guys dari pengertian sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon ya. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history, yang berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti informasi atau pencarian. Nah, kalau dalam bahasa Belanda, sejarah disebut dengan Geschiedenis, yang juga mempunyai arti yang hampir sama. Jujur kami kurang tahu cara baca Geschiedenis seperti apa. Ya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Ya mempunyai arti yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi ya guys. Nah, definisi sejarah kita bakal bahas definisi sejarah menurut pendapat para ahli ya guys. Yang pertama ada Herodotus nih. Apa itu, Kak Jason? Nah, kalau menurut Herodotus sendiri, ia mengatakan sejarah itu bukan berkembang dan bergerak ke depan guys, melainkan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. Bener kan? Ada typo dikit kah? Iya, gue ada salah ngomong sih. Oke, coba maaf ya guys, ini tulisannya kecil-kecil soalnya. Kita ulang lagi. Oke. Nah, menurut Herodotus, ia mengatakan sejarah bukan berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak dengan melingkar. Nah, selanjutnya ini tuh ada definisi dari Ibnu Khaldun nih. Nah, kalau dari Ibnu Khaldun ini gimana sih definisinya? Oke guys, jadi kita nanti bakal bahas Ibnu Khaldun ya guys. Tapi di sini tuh Mas Jason, Kak Jason itu tuh baru pertama kali ya kita ajak untuk bikin rangkuman materi audio. Jadi kita masih bener-bener kurang briefing banget. Jadi kita bakal ulang yang Herodotus beberapa kali sampai hafal dulu gitu. Jadi Kak Jason mungkin, maaf ya guys, aku kurang nge-briefing Kak Jason tadi. Ini salah aku ya. Kak Jason mungkin bisa baca yang Herodotus beberapa kali dulu supaya teman-teman semua hafal. Oh gitu. Oke, sip. Oke, aku bakal coba ulang ya definisi sejarah menurut Herodotus ini. Oke, jadi Herodotus ini ia mengatakan sejarah itu bukan berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. Oke, aku ulangi. Menurut Herodotus, sejarah itu bukan berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak secara melingkar gitu. Oke ya, sudah dibacain Kak Jason 3 kali ya guys. Herodotus mengatakan sejarah bukan berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti ya, melainkan bergeraknya melingkar ya. Nah sekarang kita mau kuis nih ya guys. Kalian jawab dalam hati, aku bakal kasih waktu sekitar 5 detik untuk jawab pertanyaannya ya guys. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa lebih paham lagi ya sama materinya.
Herodotus ya mengatakan sejarah bukan berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan ya coba kalian jawab dalam hati ya guys. 5 4 3 2 1 jawabannya. Ia mengatakan ya sejarah bukan berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar ya guys. Jawabannya adalah melainkan bergerak melingkar. Oke guys, kita sudah membahas pendapat ahli yaitu Herodotus. Selanjutnya kita akan membahas pendapat dari Ibnu Khaldun ya guys. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Oke, mungkin lumayan panjang ya guys. Nggak apa-apa, kita baca pelan-pelan ya guys. Kita ulang-ulang terus supaya kita lebih hafal dan paham ya guys. Aku bakal ulangi lagi nih ya. Ibnu Khaldun ya mendefinisikan sejarah adalah catatan. Catatan tentang apa nih? Catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah adalah catatan ya. Catatan tentang apa nih? Catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Oke guys, sekarang kita kuis lagi ya guys. Aku mau tanya ke kalian guys ya. Coba kalian jelasin dalam hati ya. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah seperti apa guys ya. Coba jawab dalam hati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Di sini Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Oke guys ya. Sekarang kita kan sudah membahas dua ahli nih guys ya. Kita mau lanjut membahas konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, kayak gimana itu, Kak Jason? Oke, jadi untuk konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, itu tuh dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia itu adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia itu sangat menentukan dalam setiap peristiwa. Setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kalau peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu gitu. Oke guys, itu penjelasan dari konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah ya Kak Jason ya? Ya, benar. Oke, mungkin aku bakal bacain sekali lagi ya guys, supaya teman-teman lebih hafal lagi, supaya lebih paham lagi ya guys. Nah, seperti yang udah dijelasin Kak Jason tadi ya guys, dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya ya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya guys ya. Aku ulangi lagi ya, peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa. Itu tuh akan memberikan gambaran yang jelas kalau peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari apa nih ya? Batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Nah, di sini juga disebutkan sejarah itu sejarah manusia ya, tidak dapat terlepas dari waktu. Oke guys, sekarang kita akan mempelajari cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik ya guys. Nah, mulai dari yang kronologis dulu guys ya. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, kayak gimana itu Kak Jason? Oke, jadi cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, secara etimologis, teknologi itu berasal dari bahasa Yunani.
Nah, yang terdiri dari apa? Yang pertama adalah kronos, yang artinya waktu, dan logos yang artinya ilmu. Jadi ingat kembali, kronos artinya waktu dan logos artinya ilmu. Jadi, kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Cara berpikiran kronologis ini dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Oke, mantep banget ya Kak Jason. Jadi seperti yang udah dijelasin Kak Jason tadi ya, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah ya. Secara etimologis, tadi kayaknya ada typo dikit deh. Tadi itu tulisannya teknologi, tapi kayaknya yang bener kronologi ya. Secara etimologis, kronologi ya, itu tuh berasal dari bahasa Yunani ya. Secara etimologis, kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos ya, yang artinya waktu, dan logos yang artinya ilmu. Kronos artinya waktu, logos artinya ilmu. Kronos artinya waktu, logos artinya ilmu. Kronos artinya waktu, logos artinya ilmu. Nah, jadi kronologi itu adalah apa guys? Ya, dari etimologinya sendiri kita sudah bisa tahu ya guys. Kronologi adalah ilmu tentang waktu yang ngebantu kita untuk nyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Nah, cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Oke, itu untuk yang kronologis ya. Ingat-ingat, kronos ya, kronos artinya waktu dan logos artinya ilmu ya guys. Kronologi, kronologis ya. Oke, lanjut guys. Kita akan belajar, setelah belajar kronologis, kita akan belajar cara berpikir diakronik ya, dalam mempelajari sejarah. Nah, kayak gimana tuh Kak Jason tuh kalau yang diakronik? Oke, jadi sebelumnya kan kita sudah mengetahui nih tentang cara berpikir kronologis. Nah, selanjutnya kita bakal mengetahui lebih lanjut tentang cara berpikir diakronik. Nah, secara etimologis, kata diakronik itu juga berasal dari bahasa Yunani juga nih, yaitu diakronik yang artinya itu melintas. Oke, diakronik yang artinya melintas, melampaui, dan kronos yang artinya ilmu. Gitu. Jadi kalau diakronik itu artinya melintas atau melampaui, dan kronos itu artinya ilmu. Diakronik artinya melintas atau melampaui, dan kronos artinya ilmu. Nah, jika dikaitkan dengan sejarah. Sebentar, wait. Guys, bentar ini hujan, kita mau masuk dulu. Bye-bye. Kita moving dulu ya guys. Hujan guys, hujan. Oke, let's go. Kita lanjut lagi rekamannya. Hai guys, jadi tadi tuh hujan. Dan jadi kami ngungsi dulu. Dan di sini tadi tuh ada typo dikit ya untuk penjelasan yang etimologis yang diakronik. Ya, kita bakal baca ulang lagi nih. Kak Jason bakal bacain ulang lagi untuk yang etimologisnya diakronik. Oke, jadi secara etimologis kata diakronik itu berasal dari bahasa Yunani kayak yang tadi aku udah jelasin. Namun katanya itu berasal dari tersusun dari dua kata, yaitu dia yang artinya melintas atau melampaui, dan kronos yang artinya waktu. Oke, jadi aku ulangi. Diakronik itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata yang pertama adalah dia yang artinya melintas atau melampaui, dan kronos yang artinya adalah waktu. Jadi dia itu artinya melintas atau melampaui, dan kronos itu artinya adalah waktu. Dia artinya melintas atau melampaui, dan kronos artinya adalah waktu. Nah, jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Cara berpikir diakronik
akan mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap dan pembabakan tertentu. Jadi, di sini kita mengenal istilah baru, yaitu adalah periodisasi. Periodisasi itu adalah pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Oke guys, kita sudah belajar cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kita juga sudah belajar cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Sekarang kita belajar cara berpikir sinkronik ya dalam mempelajari sejarah. Oke guys ya, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Nah, kajian sejarah secara sinkronik artinya apa nih ya guys? Artinya tuh kita mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam ya. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Oke, kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya, ya sinkronik ya, dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Nah, ciri-ciri sinkronik ini ada apa aja nih Kak Jason? Oke, jadi untuk ciri-ciri cara berpikir sinkronik ini ada cukup banyak ya. Cuman aku akan list satu-satu nih. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Oke, jadi fokusnya itu adalah dia mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau gitu. Ingat, keywordnya adalah masa lampau gitu. Lalu untuk ciri-ciri yang kedua yaitu adalah menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter gitu. Fokusnya adalah pada pola-pola, gejala, dan karakter. Itu 3 keyword yang teman-teman harus ingat, yaitu fokus pada pola-pola, gejala, dan karakter. Lalu yang ketiga bersifat horizontal. Jadi untuk arah itu tuh bersifat horizontal. Ingat, horizontal, bukan vertikal tapi horizontal. Lalu untuk yang keempat yaitu adalah tidak ada konsep perbandingan. Nggak ada konsep membanding-bandingkan dalam cara berpikir sinkronik. Lalu untuk ciri selanjutnya yaitu cakupan kajian lebih sempit. Lalu yang kelima itu adalah kajiannya itu sangat sistematis gitu. Lalu untuk ciri-ciri yang ke-6 atau terakhir yaitu adalah sifat kajian lebih serius dan mendalam. Oke, mungkin dari Laksana mungkin bisa untuk menjelaskan ulang nih untuk ciri-ciri sinkronik ini seperti apa sih? Sudah mantap banget ya penjelasannya dari Kak Jason, dan itu bener banget ya. Cuman salahnya salah ngitung doang. Ini sebenarnya ada 7 nih Kak Jason. Oh, ada 7. Iya, ada 7 ya, ada 7. Cuman salah ngitung doang ya. Biasa guys ya, mahasiswa semester 3 pikirannya banyak sekali, ketumpuk tugas, apalagi kerja kelompok. Yes. Banyak ya guys. Jadi maaf ya guys kalau misal kami agak-agak mungkin salah-salah dikit bacanya ya. Mohon maaf ya guys. Ya. Ya, ciri-ciri sinkronik ya. Yang pertama ada mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua ada menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Yang ketiga ada bersifat horizontal. Yang keempat ada tidak ada konsep perbandingan, ya. Jangan dibanding-bandingin gitu kan ya, gitu istilahnya. Yang kelima ada cakupan kajian lebih sempit, ya sinkronik ya. Sinkronik cakupan kajian lebih sempit. Yang keenam ada kajiannya sangat sistematis. Dan yang ketujuh sifat kajian lebih serius dan mendalam. Nah, coba kuisnya adalah aku bakal kasih kalian waktu. Kalian coba sebutin 3 minimal 3 ciri-ciri sinkronik ya. 10 deh, 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalian jelasin ya dalam hati 3 ya guys. Nah, dapat berapa kalian ya? Oke, aku bakal kasih tahu jawabannya. Ya, ciri-cirinya tadi ada mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala dan karakter, ada bersifat horizontal, ada tidak ada konsep perbandingan, ada cakupan kajian lebih sempit, ada kajiannya sangat sistematis, dan ada sifat kajian lebih serius dan mendalam. Oke, aku dan Kak Jason harap rangkuman materi audio pada hari ini bisa membantu kalian untuk TKA SMA Sejarah ya Kak Jason ya. Yang udah tinggal berapa hari lagi Kak Jason? Untuk sisa 4. Let's go ya. Buat kalian ya, semoga kalian bisa tembus semoga kalian bisa tembus PTN impian kalian ya, yang mau ke UGM. Semoga bisa ke UGM dan ketemu kami. Amin. Amin. Let's go. Kita tunggu ya guys di UGM. Dan ya, jangan lupa follow Instagram aku di @laksana.utbk. Nggak usah follow Instagramnya Kak Jason, soalnya dia nggak main Instagram. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya kita bisa lebih banyak bantu orang tembus PTN. Karena kan kita pengen bantu 100.000 orang. Yes. Oke, ya 3, 2, 1 deh. Okay. 3, 2, 1. 100.000 orang tembus PTN. Let's go. Bye bye.